Slow on turn 3. Keep your tires clean. Okay. I want you to pit nice and straight. How did you... Just back here dropping on your butt. Nothing to be my way. No! Film ini dibuka dengan McQueen yang telah menjadi juara bertahan Piston Cup selama 7 musim, yang sedang balapan bersama kedua teman lamanya yaitu Bobby dan Carl. Ketiganya saling menghormati dan saling berbagi kemenangan sepanjang musim balapan. Mereka saling mendukung, bahkan jika ada salah satu yang menang dipastikan akan dikerjai nih oleh kedua pembalap lainnya. Sampai akhirnya saat Bobby dan McQueen sedang berebut posisi terdepan, muncul tiba-tiba pembalap pendatang baru yang bernama Jackson Storm. It's Jackson Storm. Jadi sangka Storm mampu memimpin dan memenangkan balapan, sementara ketiganya tengah menyaksikan tayangan ulang balapan mereka nih dan melihat ada Storm yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sementara itu di sebuah acara televisi, Chick yang merupakan rival lamanya McQueen, dia kini menjadi seorang host dan dia mendatangkan seorang bintang tamu yaitu Natalie Curtain. Natalie ini adalah seorang analis statistik. Kehadirannya datang untuk menjelaskan kalau Storm adalah bagian dari mobil balap generasi yang baru yang menggunakan kecanggihan teknologi. Semua yang ada pada tubuhnya Storm telah ditingkatkan sehingga mampu mengalahkan mobil balap generasi sebelumnya. Bahkan latihan yang dilakukan oleh Storm berbasis teknologi berbeda dengan McQueen yang berbasis lapangan. Tentu saja hal ini membuat McQueen tampak kebingungan nih dan tidak akan menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh seorang Rocky. Sampai akhirnya Storm mampu memenangkan kejuaraan balapan selama 7 musim berturut-turut. Dan tampaknya Storm ini juga memiliki sikap yang sombong meskipun McQueen sudah mencoba untuk baik kepadanya. McQueen juga mendapatkan kabar nih kalau teman lamanya itu Carl Weather telah pensiun dari balapan. Dan itu membuat McQueen tampak terkejut. Dia mencoba mendatangi Carl untuk memastikan kebenaran itu. Dan Carl hanya menjelaskan kalau masa mereka sudah habis. Sekarang sudah waktunya generasi baru yang memimpin. Sebelum pergi, Carl mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada temannya itu nih. Dan setelah itu dia pergi meninggalkan McQueen yang tengah merenungkan perkataannya kali itu. Sementara itu berita pensiunnya para veteran pembalap pun mulai hangat nih. Dikabarkan sudah banyak veteran pembalap yang memilih pensiun. Bahkan ada yang dipecat oleh sponsor mereka. Kepergian mereka pun juga langsung digantikan oleh mobil-mobil baru dari generasi baru yang muncul dalam lintasan. Sampai akhirnya hanya menyisakan McQueen saja sebagai veteran yang tersisa. Jackson Storm is making his way onto pit road. Kepergian generasi lama membuat McQueen tampak kehilangan kepercayaan dirinya dan dia tampak meragukan dirinya sendiri. Namun dia tidak menyerah di sana. Dia masih berusaha untuk menunjukkan kepada semuanya kalau mobil generasi lama juga mampu mengalahkan generasi yang baru. Bahkan saat di lap terakhir dia mampu mengalahkan Storm. Namun sial Storm mampu mengalahkan McQueen dengan mudahnya dan itu membuat McQueen mencoba melampaui batas mesinnya sendiri. Enjoy your retirement. Storm takes back the lead. Yang mana hal itu membuat dirinya harus mengalami kecelakaan yang cukup parah, bahkan sampai harus terlempar ke udara. Dan seluruh teman-temannya pun datang untuk membantunya. Singkat cerita 4 bulan kemudian, kita akan melihat ada McQueen yang tampaknya sudah tidak begitu memperhatikan penampilannya lagi nih. Dia sedang menyendiri di garasi lama milik Doc. Di sana dia mencoba mengenang kenangannya bersama Doc dan juga melihat rekaman ulang balapan milik Doc yang membuatnya merenungkan semuanya. Doc juga dulunya dikalahkan oleh generasi yang baru. Hanya saja akibat kecelakaan itu dia tidak memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya itu. Di situ McQueen tidak ingin berakhir sama seperti Doc dan Sally datang ke sana nih dan memberikannya semangat. Sally mengatakan kalau McQueen tidak perlu takut untuk gagal. Jika McQueen tidak ingin seperti Doc, maka McQueen harus mencobanya dengan cara yang baru. Jika dia hanya diam saja, tidak akan ada yang berubah dari nasibnya. Dan setelah mendengar hal itu, dia pun mendapatkan semangatnya kembali. Meter juga datang ke sana untuk memberikannya semangat. Di sana McQueen berniat untuk menghubungi Rusty dan Dusty nih, sponsor lamanya itu.
McQueen memberitahu Rusty dan Dusty kalau dia ingin kembali untuk balapan. Namun dia tidak bisa menggunakan cara lama. Dia perlu menggunakan cara yang sama seperti Storm agar bisa melampauinya. Rusty dan Dusty pun dengan senang hati untuk membantu McQueen nih, dan dia pun menyuruh McQueen untuk datang ke Rush Easy Racing Center. Setelah itu McQueen pun dicat baru lagi nih oleh Ramon, dan dia pun akhirnya pergi bersama Luigi dan Guido yang dijemput oleh Max. Singkat cerita, sesampainya mereka di sana, McQueen tampak takjub nih melihat pusat latihan itu karena tampak mewah dan hebat baginya. Dia pun bertemu dengan Rusty dan Dusty. Di situ Rusty juga Dusty menjelaskan nih kalau mereka telah membeli tempat itu dan kemudian menjualnya lagi kepada Sterling. Mereka akan menyerahkan McQueen kepada Sterling karena mereka tahu McQueen membutuhkan sponsor yang baru, yang lebih modern, bukan seperti mereka yang generasi lama. Jika ingin mengalahkan Storm, maka Sterling adalah jawabannya karena Rusty dan Dusty tidak bisa memberikan pelatihan yang bagus, canggih, dan layak untuk McQueen. Yang mana McQueen tampak sedih mendengar hal itu karena dia sudah bekerja sangat lama nih dengan mereka berdua, dan tidak disangka tiba harinya mereka harus berpisah di sana. Yang mana McQueen pun mau tidak mau harus menerima fakta tersebut. Dia pun melanjutkan mimpinya dan bekerja bersama dengan Sterling, sponsor barunya itu. Yang mana Sterling ini juga penggemar beratnya McQueen. Dia juga menghargai McQueen dan Doc dengan sangat baik. Dia juga mengajaknya berkeliling tempat itu. Sterling juga memperkenalkan alat simulator latihannya yang sama dengan Storm gunakan. Hanya saja simulator yang mereka miliki jauh lebih canggih, bahkan Storm sendiri tidak punya. McQueen pun tampak takjub dengan semua kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Sterling dan semua yang ada di sana. Dia juga diperkenalkan dengan Crash. Crash ini yang nantinya akan menjadi mentornya selama pelatihan berlangsung. Dia ini bukan hanya sekedar mentor, namun dia juga seorang motivator handal dan menyenangkan. Sifatnya yang easy going itu mampu membuat McQueen langsung akur di hari pertama mereka berkenalan. Dan di sesi pertama latihan mereka, awalnya McQueen tampak tidak terbiasa nih dengan keadaan yang baru. The wheels and forward. A few what? Setiap latihan yang mereka lakukan membuat McQueen semakin tidak sabar untuk menggunakan simulatornya. Dia merasa kalau latihan yang mereka lakukan itu terlalu membuang-buang waktu. Hari terus berlalu dan semakin lama membuat McQueen tampak muak. Dia bahkan menilai latihan-latihan yang ia lakukan ini konyol baginya. Ditambah Crash dan juga rekan-rekan barunya melihatnya sebagai mobil yang tua. McQueen merasa dirinya belum setua itu untuk sampai harus diperhatikan dan dirawat layaknya mobil tua yang hampir pensiun. Dia merasa dirinya masih kuat dan mampu. Sampai akhirnya dia pun membuat keputusannya sendiri nih. Dia mencoba simulatornya, yang mana dia melangkahi semua sesi tahapan latihannya. Dan Chris sudah memberitahunya kalau itu sebuah kesalahan. Jika ingin menggunakan simulator, dia perlu latihan dulu dan mengikuti semua tahapannya. Akan tetapi McQueen tetap memaksa dan Sterling memberikan izin untuk McQueen mencoba simulator tersebut. You have jumped a barrier. Yang sialnya karena dia tidak mengikuti tahapan latihannya dengan baik dan menganggapnya itu konyol, dia pun tidak mampu memenangkan pertandingan itu dan bahkan dia mengalami kecelakaan yang parah di sebuah simulator. Akibat kejadian itu, Cruz sebagai mentornya pun dimarahi oleh Sterling. Dia dinilai tidak memiliki kinerja yang baik karena Sterling tidak melihat ada perubahan pada McQueen. Setelah Cruz, McQueen pun masuk untuk bertemu dengan Sterling nih, dan di sana mereka berbincang cukup lama. Sterling ingin McQueen untuk pensiun dan menikmati masa pensiunnya saja. Dia ini tidak akan memasukkan McQueen dalam kejuaraan Florida nanti. Itu membuat McQueen terkejut dan dia berusaha untuk membujuk Sterling. Dia meyakinkan Sterling kalau dirinya masih mampu ikut balapan. Dia juga meyakinkan Sterling kalau dia mampu untuk mengalahkan Storm. Dan pada akhirnya Sterling pun luluh nih. Dia pun akan memberikan kesempatan terakhir kepada McQueen. Namun ada syaratnya. Kejuaraan Florida ini adalah yang terakhir. Jika McQueen kalah dalam pertandingan itu, McQueen harus pensiun. Akan tetapi jika McQueen menang dalam pertandingan itu, McQueen sendirilah yang akan memutuskan waktu pensiunnya sendiri. Setelah mereka sepakat, McQueen pun latihan dengan caranya sendiri. Akan tetapi dia perlu ditemani oleh Cruz atas perintah dari Sterling. Di sini Sterling tampak masih melihat McQueen sebagai mobil yang tua. Dia bahkan membawa peralatan cadangan untuk berjaga-jaga kalau McQueen nantinya rusak. McQueen pun kesal dan dia pun akhirnya mencoba latihannya sendiri, ditemani dengan Luigi dan juga Guido. There you
Kesal karena kecepatannya tidak terekam oleh sistem, dia pun mengulang latihannya lagi. Namun kali ini harus bersama Crush, karena agar Crush bisa mendeteksi kecepatannya. Sialnya, Crush selalu kalah dari McQueen. Tampaknya dia tidak menguasai medan tersebut, karena tempat latihan mereka merupakan jalan berpasir, dimulai dari bannya yang slip dan sebagainya. Got stuck. Go again. 1.2 miles per hour. Sampai akhirnya McQueen pun kesal karena hasil latihannya terhambat akibat Crush yang terus saja menyusahkan baginya, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk mencoba latihan The Thunder Hollow. Tempat itu memiliki lintasan tanah dengan mobil-mobil yang berkompetisi di dalamnya, dan menurutnya itu bagus baginya jika dia memanfaatkan hal tersebut untuk latihan. Dia bersama Crush dan juga timnya pun pergi ke sana. Sekalian mereka pun menggunakan penyamaran agar tidak tampak mencolok dan dikenali oleh publik dan juga pers. Di sirkuit mereka tidak menyangka kalau perlombaannya justru bukan balapan yang seperti dia bayangkan nih. Justru ini jenis balapan untuk saling menghancurkan satu sama lain. Dia dan Crush pun menjadi panik karena mereka harus menghindari Fritter, juara bertahan di daerah situ, dan bahkan Fritter juga berencana untuk membuat mereka penyok. Alhasil mereka pun harus menghindar dan bertahan karena siapa yang dapat bertahan sampai akhir dialah pemenangnya. Dan sialnya di sini McQueen juga disibukkan dengan Crush yang sama sekali tidak bisa mengendalikan bannya dengan baik karena medan yang mereka hadapi adalah jalur berlumpur dan Crush sama sekali tidak berpengalaman di medan itu. Itu membuat McQueen juga harus bekerja 2 kali melindungi Crush dan juga dirinya sendiri. Right to the left. Go, 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 go. In my collection. Sampai akhirnya penyamaran mereka pun terbongkar dan kabar dia latihan di Thunder Hollow pun masuk ke berita di televisi. Di perjalanan McQueen kesal dengan Crush yang terus saja menghalangi dirinya di saat dia ingin latihan, dan itu membuat Crush sedih. Dia juga tidak berniat untuk menghalangi McQueen, hanya saja dia memang tidak menguasai medan tersebut. Crush mengatakan kalau dirinya sejak dulu ingin seperti McQueen, seorang pembalap yang hebat. Dia berusaha dan terus bermimpi, namun sayangnya dia tidak melanjutkannya karena dia tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian seperti McQueen. Di situ McQueen pun merasa bersalah, namun Crush pergi dan meninggalkannya di sana. Sementara McQueen bersama timnya masih di sana dan beristirahat. McQueen menyaksikan acara TV tentang Storm. Menurut prediksi Natalie, kalau di pertandingan Florida nanti Storm akan memenangkan pertandingan itu dengan skor 95%. Sementara persentase kemenangan McQueen menurutnya hanyalah 1,2%. Dia juga memprediksi kalau di pertandingan Florida ini akan menjadi pertandingan terakhir untuk McQueen karena karirnya harus berakhir dan digantikan oleh Storm. Mendengar hal itu membuat McQueen pun tampak lesu dan hampir menyerah. Dia pun mencoba untuk menghubungi Meter untuk mencari penghiburan. Dari percakapannya dengan Meter, dia pun mendapatkan ide nih untuk mencobanya sekali lagi. Tapi kali ini dia akan belajar dengan mentornya Doc, yaitu Smokey. Dia pun akhirnya bersama timnya memutuskan untuk pergi bertemu dengan Smokey nih, dan di perjalanan dia mengundang Crush untuk ikut bersamanya. Yang awalnya Crush menolaknya, namun setelah dia meminta maaf dan mencoba untuk membujuknya, Crush pun akhirnya luluh dan ikut bersama McQueen. Sampai akhirnya mereka pun berhenti di tempat balapan pertamanya Doc dulu nih. Dan untuk mengenang Doc, McQueen pun mengajak Crush untuk balapan sekali. McQueen juga mengajari teknik drift dari Doc kepada Crush, dan tidak disangka Crush mampu mempraktekannya dengan baik. Tidak disangka mereka justru bertemu dengan Smokey. Di sana Smokey akhirnya membawa mereka ke kafe untuk berbincang santai. Sesampainya di sana mereka tidak kalah kaget karena mereka bertemu dengan 3 legenda juara dunia nih yang juga rekan lamanya Doc. Dia dan Crush tampak kagum karena akhirnya bisa berbicara dengan para legenda itu. Ada River Scott, Junior Midnight Moon, dan juga Louis. Mereka adalah ketiga nama dari para legenda itu, dan di sana mereka pun berbincang sembari membagikan cerita masa lalu mereka. Dulunya Doc juga hampir dikalahkan oleh seorang Rocky, namun Doc tidak menyerah. Dia juga melawannya dengan kecerdasan bukan dengan kecepatan. Sampai akhirnya McQueen meminta bantuan kepada Smokey untuk membantunya bisa menang dalam perlombaan di Florida ini. Dia tidak mau kalah dan berakhir tidak bahagia seperti Doc. Di sini Smokey mencoba meluruskan satu hal terlebih dahulu nih. Memang benar setelah kecelakaan itu Doc tidak bahagia. Dia pergi dan menyendiri di Radiator Springs selama 50 tahun dan tidak berbicara dengannya. Namun sampai akhirnya dia mendapatkan surat-surat yang setiap harinya selalu ada surat dari Doc, yang mana isi suratnya itu adalah tentang McQueen. Dia bahagia setelah bertemu dengan McQueen, seperti melihat kehidupan lamanya di dalam McQueen. Maka dari itu mengajari McQueen dan menghabiskan dengan McQueen merupakan kebahagiaan dan anugerah terindah untuk Doc. Mendengar hal itu membuat McQueen akhirnya kembali mengenang masa-masa ia bersama Doc.
Dia pun meminta bantuannya Smokey untuk membantunya menang. Smokey dan ketiga legenda itu pun bersama-sama membantu McQueen untuk menang di pertandingan kali ini, yang tentu saja dibantu oleh Cruz. Smokey menjelaskan kalau mereka bisa menggunakan tekniknya Doc saat bertemu dengan Rocky baru, melawannya bukan dengan kecepatan namun juga dengan kecerdasan. Dan McQueen dan Cruz pun mendapatkan pelatihan baru dari Smokey dan tiga legenda lainnya. Singkat cerita, tepat di hari kejuaraan pagi harinya sebelum mereka berangkat, McQueen mencoba latihan terakhirnya bersama dengan Cruz. Karena teringat momen saat dia bersama Storm. Mengenang momen itu membuatnya menjadi melambat dan kalah dari Cruz. Dan setelah itu dia pergi bersama timnya ke Florida. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Sally dan Meter. Di sana dia mendapatkan dukungan dari mereka dan itu membuatnya sedikit lega. Dia pun kembali ke sirkuit dan tidak disangka yang menjadi pemandunya adalah Smokey. Dan kehadiran Smokey sudah cukup membuatnya untuk semangat di pertandingan ini. Di awal pertandingan ini McQueen terlihat stabil dan mulai bisa menyalip satu persatu mobil-mobil generasi yang baru. Meskipun persentase kemenangannya masih diragukan nih, akan tetapi ini merupakan suatu kemajuan. Sterling juga berusaha untuk memberinya semangat. Akan tetapi di sana dia mendengar kalau Sterling mengusir Cruz. Dia menyuruh Cruz untuk fokus melatih trainer yang lain saja karena di arena bukan tempat untuk Cruz. Cruz pun akhirnya pergi. Sementara McQueen akhirnya mengingat dan menyadari semuanya. Dia teringat cerita Cruz tentang mimpinya yang ingin menjadi pembalap sama seperti dirinya. Di situ Cruz sebenarnya memiliki kemampuan yang bagus. Bahkan di setiap latihan dengan McQueen dia mampu mengalahkan McQueen. Dia sebenarnya selalu memiliki kesempatan dulu, namun dia tidak memiliki keberanian untuk mengambilnya. Sampai akhirnya kesempatan itu hilang dan takdirnya hanyalah sebagai seorang pelatih. Di situ McQueen juga teringat dengan Doc, momen kebersamaan mereka. Doc yang tampak bahagia melatih McQueen. Disitulah McQueen akhirnya menyadari kalau masanya sudah selesai dan sekarang adalah masa untuk yang baru. Dia pun akhirnya berhenti ke pit dan meminta krunya untuk mempersiapkan Cruz untuk bertanding. Cruz lah yang akan menggantikan dirinya di pertandingan nanti. Semua tampak terkejut, namun mereka semua percaya dengan keputusannya McQueen. Lain halnya dengan Sterling yang nampak tidak suka nih, namun Meter berhasil mengatasi Sterling. Di situ McQueen tahu pertandingan ini merupakan kesempatan terakhir baginya, namun dia ingin memberikan kesempatan terakhirnya untuk Cruz agar kesempatan terakhirnya menjadi kesempatan pertama untuk Cruz menjadi pembalap seperti dirinya. Di awal pertandingan, Cruz tampak gugup dan di sini masih Smokey yang memandunya. Namun karena Smokey melihat McQueen tampaknya lebih pantas di posisinya, dia pun menyuruh McQueen untuk menggantikannya dan menjadi pemandu untuk Cruz. Yang mana kini posisinya Doc diwariskan nih kepada McQueen dan McQueen akan meneruskannya kepada Cruz karena akhirnya ia menemukan arti kebahagiaan. Half a lane. Long turn 3. Keep your tires clean. Okay. I want you to pit. Watch your RPM. Nice and straight. Sampai akhirnya dia pun berhasil meraih posisi kedua dan itu membuat Storm kesal dan membuat mentalnya Storm terguncang nih. Bahkan Storm terus berusaha untuk menjatuhkan mentalnya Cruz. Namun berkat bantuan dan dukungan dari McQueen, semua itu tidak ada artinya nih. Cruz tetap melaju dengan percaya diri dan berhasil dengan kemenangan yang sangat hebat. Just back here dropping on your butt. Nothing to big. Hey, Hamilton. GPS is saying I have slow traffic in my way. Di situ Sterling mengakui kemampuannya Cruz, akan tetapi Cruz tidak ingin balapan untuk Sterling. Dan beruntungnya Tex Dinoco yang merupakan sponsornya Cal menawarkan Cruz nih untuk bergabung dengan timnya. Di situ Cruz pun menerima tawaran itu karena ada dukungan dari McQueen, apalagi masih ada Cal di timnya Dinoco. Jadi dia merasa aman jika Cruz bersama mereka. McQueen juga tidak jadi pensiun karena berdasarkan prosedur McQueen tetap menjadi pemenangnya juga karena Cruz bertanding menggunakan nomornya McQueen. Alhasil McQueen memutuskan untuk tidak pensiun, namun dia memutuskan untuk menjadi pelatihnya Cruz dan bergabung bersama dengan Tex Dinoco. Di sini Tex juga akhirnya membeli Rush Easy dari Sterling nih dan kini McQueen pun hadir dengan tampilan yang baru dan memulai karir barunya sebagai pelatih untuk Rush dan memulai kebahagiaan barunya bersama teman-temannya. Go!
Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.